tempat saya nggak ada sampai rebut-rebutan gitu ya. Dan VT ini masuk di FYP Malaysia. Gitu ya. Rasa empati nggak ada kepada orang-orang. Oi, Malaysia. Korang tengok. Dekat Indonesia, kalau korang makan, dia akan bagi macam ni tau, dalam mangkuk macam ini. Ini bukan sup tau. Ini bukan Nothing beats a Jet2 holiday. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, diberikan kesehatan ya, diberikan hal-hal yang positif, dan dipermudahkan segala urusan kalian ya, amin. Oke, nah kalau korang perasan sekarang ini ada dekat tepi-tepi jalan orang yang sembayangkan. Ini sembayang Cina. Oke, nah ini dipanggil kita sembayang tepi jalan ataupun sembayang hantu lah ya. Nah kita juga akan sembayang dekat tepi jalan ya. Kalian boleh tengok ya, ada juga macam kita bagi makanan di sana, ada juga bagi minuman kalau korang perasan lah. Nah contohnya ada juga kita bagi di situ letak minuman, makanan, permainan dan juga beras-beras kan. Oke, nah di sini ada yang menanyakan kepada saya ya lewat DM disebabkan di Indonesia itu orang-orang lagi berebutan mengambil makanan itu ya, makanan yang bekas orang sembayang Cina ya. Nah, apakah itu boleh dimakan Sari? Dia tanyakan kepada saya. Disebabkan ya di Indonesia saya tengok wah berebutan semua ambil ya, tak kisah disebabkan banyak yang ramai ya orang-orang itu yang pakai tudung. Nah jadi pelik lah kan orang-orang Malaysia ni tengok wah di sana macam orang Islam pakai tudung, mereka pun macam tak tahu gimana ya, tak tahu haram taknya gitu ya mengambil makanan bekas sembayang. Oke teman-teman, nah panjang kali kita cerita, kita tonton dulu videonya sebelum saya bahas lebih lanjutnya lagi. Oke, macam mana ya? Sampai berebutan, saya juga ada tengok 1-2 video ya. Pelik juga. Oke, jom. Inilah potret sembayang hantu kelaparan yang bertujuan untuk menghormati arwah yang tidak memiliki sanak keluarga lagi ya. Ya betul. Ini di Indonesia ya. Oke, nah kalau ini bukan itu, ini katanya Maulid Nabi ya, tapi still berebutan juga. Saya mau komentar sedikit ya, dari seseorang yang saya juga belum sempurna ya. Kemarin itu ada acara Maulid Nabi kan, di Indonesia memang kita biasa kayak gitu riungan. Tapi di tempat saya nggak ada sampai rebut-rebutan gitu ya. Terus terang itu bukan semua tempat ada. Oke. Dan VT ini masuk di FYP Malaysia. Ya, sebenarnya kita ini nggak pernah loh diajarin rebutan makanan. Kita ini nggak pernah diajarin sama junjungan kita Rasulullah SAW. Kita nggak pernah diajarin tuh rebutan, apalagi membazir makanan. Kalau di dalam adat budaya orang Indonesia juga kita nggak boleh tuh ngelangkahin makanan ya. Kita ngelangkahin makanan, kita ngobrol sambil makan. Kayaknya semua tempat juga sama kan didikannya. Tapi kok bisa gitu ya? Rasa empati nggak ada kepada orang-orang yang susah daripada kita, ya. Kemudian VT itu direcord dan dinaikkan ke media sosial yang memang seluruh dunia boleh lihat, ya. Satu makanan, ya. Makanan itu nggak boleh dibuang-buang kayak gitu. Kalau memang mau bercandaan, ya, sebaiknya di luar daripada acara yang dianggap orang Islam itu sakral kan kita. Itu acara mauludan loh. Acaranya junjungan kita. Kok bisa-bisanya kamu ada adat yang seperti ini ya? Dan saya rasa ini bukan adat kita, nenek moyang kita nggak ngajarin kayak gini. Bahkan nenek moyangnya orang Indonesia itu setahu saya, makan aja nggak boleh ngecap-ngecap.
ya. Makan aja nggak boleh kedengeran suaranya. Makan nggak boleh sambil ngobrol. Dari mana coba adat seperti ini muncul? Tolonglah next time ya, tahun depan jangan ada sih yang kayak gini di FYP ya. Kalau boleh mah ditukar gitu, ditukar makanan itu dibagiin. Kalau orang kampung sudah rasa cukup, keluar daripada kampung itu, cari sampai dapat. Di Indonesia tuh ngelambak orang, nggak makan susah, ngelambak gelandangan di jalan ya. Betul. Bukan nggak ada. Jadi tolonglah ya saudaraku, jangan berlebihan. Bersyukur itu bukan kayak gitu caranya ya. Oke, nah kalau ini ya, inilah potret sembayang hantu kelaparan ya. Oh yo, semuanya saling ambil ya. Sampai makanan itu pun tak kisah di orang jatuh-jatuh macam itu. Wah, lenyap seketika. Wah, macam baru keluar daripada kandang macam itu ya. Maaf saya cakap. Aduh. Ini kan bekas sembayang ya. Tapi mereka macam rasa ini adalah makanan gratis gitu. Jadi ya ambil, tak kira mereka itu ini halal ke, apalagi ini bekas sembayang kan. Dan sangat disayangkan ramai orang yang macam muslim ya, karena pakai tudung juga. Wah, sampai dicampak-campak tau. Waduh. Wah, semuanya ambil. Oke teman-teman, nah itu tadi video ya. Macam kalau orang Malaysia tengok kan, ataupun orang luar tengok, orang Indonesia ini nggak ada makanan ke? Atau tak pernah makan ya, tapi menghina Malaysia itu hari katanya beras nggak ada. Nah ini contohnya kan. Saking tak ada berasnya di rumah, ambillah ya kan. Tak kira lah itu daripada mana, janji gratis, ya ambil saja. Oke teman-teman, sedikit saya bagi tahu kan. Sekarang ini kan kita tengah buat sembayang hantu, namanya sembayang tepi jalan. Nah itu kepada sembayang kita orang-orang yang tak ada keluarga yang kita doakan gitu. Nah yang akan kita sembayangkan, nah itu akan diletakkan makanan-makanan, ada juga minuman-minuman kotak ya, ada juga orang mereka bagi macam-macam makanan lah ya, ada juga permainan ya. Nah itu kita sembayangkan. Sebenarnya kalau yang untuk sembayang hantu tadi itu, disebabkan di sana ada tulis tadi itu sebenarnya kita pun tidak boleh makan ya, walaupun kita sembayangkan. Nah bedanya kalau kita sembayang kalau nenek moyang ataupun sembayang orang tua kita yang sudah meninggal, nah kalau itu boleh, kalau keluarga saja. Tak sama orang lain pun ataupun keluarga lain pun kita tak boleh bagi ya. Dan yang peliknya saya, ini tadi tokong ini pun di Indonesia pun macam memperbolehkan rakyat di sana, warga dekat sana itu, padahal yang dia tahu ramai juga yang muslim di sana, untuk mengambil bekas makanan yang sudah disembayangkan. Nah kalau di Malaysia tak boleh kita pun yang sembayang, kita bagi keluarga lain pun jarang ada berlaku macam itu, kecuali keluarga dekat ya. Nah apalagi kita bagikan kepada orang yang kita sudah tahu, orang muslim ya. Nah kalau di Malaysia ini tak boleh kalian jumpai macam itu, dan tak ada kan. Di sini dihormati lah ya, kita tahulah batasan-batasannya. Tapi di sana tak tahu saya kenapa boleh terjadi macam ini. Mungkin atas desakan daripada warga sana, kita tak pastilah ya. Tapi kita tengok tadi, wah macam kebuluran ya, macam disalahkannya pula kan. Tapi ya itulah faktanya ya. Oke. Kita tonton lagi video selanjutnya supaya ini tambah-tambah ilmu lah, supaya kalian tahu juga sedikit sebanyak tentang yang kalian tengok itu dekat tepi-tepi jalan ada orang yang sembayangkan. Nah gitu.
Makanan yang biasa orang Cina ni gunakan untuk sembahyang Tuhan dengan moyang tu, boleh ke semua jenis kaum buat ambil makanan tu dan makan? Dan kalau tersilap makan, adakah akan dapat dosa ataupun benda yang buruk-buruk? Kalau korang nak jawapan, tonton video ni daripada saat ni sampai hujung. Tapi sebelum tu, Ricky nak minta tolong daripada korang semua, follow lah Ricky, barulah Ricky ada semangat nak teruskan buat konten. Okey, ada dua jenis makanan. Okey, satu adalah makanan yang kita gunakan untuk sembahyang moyang kita. Dan makanan yang kita gunakan untuk sembahyang moyang kita tu kan, sebenarnya walaupun kita orang Cina, tapi kalau orang tu bukan dari satu keluarga yang sama, memang kita takkan makan makanan tersebut. Okey, kecuali tuan rumah tu kata sila makan, barulah kita boleh makan. Sama ada itu adalah makanan tu adalah ayam ke, itik ke, ikan ke, buah-buahan ke, biasanya kita takkan makan kecuali tuan rumah suruh kita makan. Ini bulan hantu Kita beli ini barang RM30. Nanti kita make itu wish sampai 5 juta. First step, kita cucuk bendera, cucuk lilin, cucuk colok. Supaya pagi itu hantu-hantu tahu mana area dia untuk dapatkan barang ini. Jangan bagi salah tempat. Step kedua, kita goyang-goyangkan supaya hantu-hantu nampak. Dan tunggu sini. Macam ini duit neraka. Sampai berapa juta, I pun tak tahu kira itu angka. I tengah fikir kalau itu hantu-hantu parking RM1 punya tiket, dia masukkan itu duit kertas banyak angka. Mesin akan pulangkan balance dia tak? Di akhirnya sudah agak-agak siap lah. Kita buang semua dalam, pergi sana. Ada tiket, ada kain, ada emas. Sekarang kita sudah boleh settle ini, kasih mereka. Last part, kita terbangkan kertas-kertas ini sambil jerit. Mari. Sini ada wang. Saya tolong you tolong saya. Lepas tu kita tunggu esok punya news lah. Oke teman-teman, nah itu sedikit sebanyak lah ya info buat kalian. Tapi tadi pelik sekali, saya pun tak habis pikir ya. Di sana itu kenapa macam wah tak pernah ada dapat makanan gratis ya, dapat makanan percuma gitu ya. Patutnya seharusnya ya dibagikannya itu secara teratur ya, satu-satu antri kan, jangan sampai macam orang baru keluar daripada kandang. Aduh mengerikan ya. Nah tapi cobalah kalau dibuatkan secara ngantri gitu, jadi orang semuanya boleh kebagian kan. Jadi boleh macam satu orang boleh dapat 4 barang, 5 barang gitu. Jadi boleh banyak keluarga yang mendapatkan. Nah, mungkin gitulah ya kan. Tapi secara agama, kalian boleh berikan komentarnya. Bagaimana, macam mana hukumnya? Kalian boleh berikan komentarnya ya. Oke, so saya tak boleh banyak komentar. Kalau kalian ada komentar, kalau kalian ada tambahan, komentar, ataupun nasihat, kalian boleh komen di bawah ya. Oke teman-teman, kita akan reaksikan beberapa video yang lainnya. Nah, video kali ini kita akan reaksikan random saja ya. Oke, so kita tonton beberapa video lainnya. Jom. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oi Malaysia, korang tengok ini kopi terbuat dari tai musang tau. Aromanya bau tai musang. Kalau diminum pagi-pagi sakit perut. Tapi rasanya sedap sangat tau. Sedap sangat. Malaysia mana ada kan? Indonesia punya ni bos, senggol dong. Minta disenggol abang ini ya. Oke, Malaysia. Ini kopi terbuat daripada tai musang ya. Oke, means mungkin kopi luwak ya. Nah, mungkin kalian pernah dengar ke luwak itu dimakan lepas tu kan. Dah itulah dibuat jadi kopi ya bijinya. Oke, nah kalian pernah dengar tak? Di Indonesia itu ada itu. Rasanya macam tai. Tadi coba kita dengar. Tai musang tau. Aromanya bau tai musang. Kalau diminum pagi-pagi sakit perut. Tapi rasanya sedap sangat tau. Itu adalah siapa orang mau mengklaim itu bang. Jujur kalau kopi luwak ini saya tak pernah minum lagi. Saya juga tak pernah jumpa di Malaysia ya. Kalau orang Malaysia pernah coba tak ini kopi luwak ini? Nah ini famous ya, itu nya
kopi luwak ini. Oke, so berikan komentar kalian gimana rasanya ya. Nah, ini memang orang Malaysia pun ada sendiri juga. Di sini ada teh tarik sedap bang, dan kopi-kopi yang lainnya ya. Oke, mungkin ada spesialnya ini dia dimakan lepas kan katanya. Oke, berikan komentar Anda yang sudah pernah rasa saja ya. Sari belum lagi ya, walaupun saya orang Indonesia. Tapi saya agak-agak rasa gimana gitu ya. Memikirkan kalau macam mau minumnya itu, ini nya musang pula ya kan. Kontroversi sama ada kopi luwak halal atau tidak selesai berikutan fatwa yang dikeluarkan Majlis Ulama Indonesia. Sebelum ini, sesetengah ulama mengharamkan kopi paling mahal dan paling dicari di pasaran antarabangsa itu. Dari Jakarta, wakil kami Didik Budiato menyediakan laporan ini. Lumkan fatwa bahwa kopi luwak halal bagi kaum muslim. Malah peminatnya tak hanya bebas meminum, tetapi juga tak diharamkan memproduksi dan berniaga kopi ini. Itu di Indonesia. Di Malaysia bagaimanapun kopi luwak diputuskan ulama haram. Hujahnya kopi berkenaan bercampur dengan najis musang. Jadi kalau bahan terkena najis, manakala dibersihkan, tak timbul masalah bahan itu najis. Tetapi bagi saya, kerana kopi itu sendiri telah diserap oleh suatu rasa yang bukan daripada kopi asal. Dekat Indonesia, kalau korang makan, dia akan bagi macam ni tau, dalam mangkuk macam ini. Ini bukan sup tau. Ini bukan sup. Saya first time saya pergi Indonesia, bila dia bagi yang macam ni, saya try lah kan. Bila saya try minum, lepas tu saya fikir, kenapa sup ni rasa kosong sangat Rupa-rupanya ini air cuci tangan. Untuk cuci tangan. Biasa kita makan kedai tom yum, memang dia bagi macam ni. Kalau nasi goreng apa kan dia bagi sup kecil sikit. Tapi nasi bebek ni memang sedap lah. Ini nasi bebek, nasi itik. Itik goreng guys. Memang sedap. Sambalnya padu. Harga dalam RM18,000, RM20,000. Dalam RM5, RM6, RM7 je satu set. Murah kan? Oke, nah jangan makan sup ini katanya ya. Oke, memang betul kalau di Indonesia di sini dibagi itu untuk cuci tangan maksudnya. Mungkin orang Malaysia tak perasan kan. Nah, kalau di sini biasa kayak gini kan cuci untuk dibagi sup. Kalau mau cuci tangan pergi saja ke belakang kan ada wastafel cuci tangan. Tapi kalau di Indonesia tak. Mungkin malas lah kan, di depan mata pakai cuci tangan saja gitu. Oke, nah saya juga teringat ya baru-baru ini kan ada demo kan. Lepas itu ada dijarah ya, maksudnya datang mereka masuk ke rumah anggota dewan Nah, bukan hanya makanan sebenarnya saja. Nah, di sini pun saya pun rasa miris juga ya, kelakuan warga itu yang menjarah rumah Uya Kuya, ada juga rumah ada anggota yang lainnya sebagainya. Tapi ini saya tengok dari video ini saja ya, menjarah itu macam kebuluran juga, mengambil harta-harta benda milik orang lain ya. Nah, bukan hanya makanan saja, ternyata barang-barang pun kalau dipersilahkan diambil. Wah, macam orang yang gimana lah saya cakap, nanti kena marah pula saya ya. Saya tengok dulu kita videonya macam mana ya, jom. Nah, ini wah, semua barang-barang diambil ya. Ada kursi, meja, saya tengok ada kucing-kucing milik mereka pun diambil juga. Wah, ini kalau macam ini seakan-akan kurang lebih aja kan warga sama mereka itu juga. Ada juga yang korupsi memang, tapi kan macam ini kan. Wah, semuanya itu habis ya, mereka hancur-hancurkan, mereka ambil. Yang mana orang boleh diambil ya. Tengok ini. Ada TV diambil. Ini namanya mencuri kan. Mereka ambil yang bukan haknya. Wah. Ada buku-buku, ada tas, semuanya diambil ya. Wah,
Tengok ini semua warga datang menyerbu ya. Ambil saja semua apa yang mereka mau. Kursi, jemuran. Nanti kalau kita dikatakan IQ 78 kita marah kan. Tapi faktanya ya beginilah keadaannya ya. Aduh, saya tengok sekarang lagi tengah ricuh lagi dekat Nepal lagi pun hampir kurang lebih sama ya. Nah inilah. Apa sampai piala juga diambil. Apa nggak mereka rasa gimana gitu ya? Ambil yang punya haknya, mencuri ini namanya kan. Wah, macam tak tahu agama dikatakan. Oh ya, beginilah keadaannya ya teman-teman. Parah juga ya, tapi ya gitulah keadaannya. Oke teman-teman, kalau dibilang ya orang itu korupsi ya, tapi sebenarnya kalau gini ceritanya, nah kurang lebih sama saja lah kan, lebih sama saja kan. Kalau kalian mungkin ditempatkan di posisi mereka pun belum tentu kalian itu bersih kan. Oke, nah ada juga saya miris sekali dengan Uya Kuya ini ya. Dia ada juga membantu beberapa banyaklah TKI-TKI di luar negara. Nah dia juga baru saja menjabat menjadi anggota DPR hanya beberapa bulan saja. Nah, tapi karena video-videonya itu diedit-edit, jadi ya seumpama dia itu mengejek rakyat katanya. Padahal dia sudah lama menjadi orang kaya kan. Dia juga sudah lama menjadi pesulap, jadi artis juga. Tapi ya inilah, rumahnya dijarah ya, diambil semuanya. Macam orang kelaparan ya, semuanya mau diambil barang-barang di rumah mereka. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Semoga hal ini jangan terjadi lagi dan tidak boleh dicontoh ya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.